Halo semuanya, kembali lagi di Sisa 2.0 dan sekarang saya kita untuk kok reaction sih. Kita akan ngobrolin Kamen Rider Gabu episode ke-30 teman-teman. Langsung saja, let's go. Oke, episode 30 dibuka dengan apa? Ya benar, dibuka dengan sorry, dibuka dengan review dan namanya seperti biasa. Dan kita lanjutin dengan episode kemarin di mana waktu Lakia dan juga Soma ingin finishing si Granut monyet, tiba-tiba si Lisel datang sih teman. Dan di sini Lisel itu ternyata bisa nembakin tembakan atau sebuah energi gitu dari payungnya ya. Nah di sini gara-gara si Lisel ngalihin perhatian Soma sama Lakia, jadi si Granut monyetnya kabur teman-teman. Di sini pas Soma pengen ngejar ditembak kayak lagi sama si Lisel. Nah, terus di sini si Fram tuh kan kayak tanya, ih siapa lu? Ya, intinya gitu lah. Terus si Rizal tuh jawab, hah? Lu? Bisa-bisanya lu omong gitu sama gue ya? Nah, gitu. Dia pakai bahasa yang gak sopan lah intinya kan kayak harusnya kan kalau ini status tinggi kan kayak kamu siapa? Mungkin gitu kan lebih sopan. Di sini Fram tuh kayak gak pakai kata sopan gitu. Jadi dia pakai omae kalau nggak salah ya. Terus kayak omae kono kuchi ya gitu. Lu bisanya ya kau bilang gitu ke aku ya ini. Nah, di sini si Jeep datang memperkenalkan kalau dia adalah Rizal Jardak, putri satu-satunya dari Boka Jardak, teman. Dan dia juga ngumumin kalau dia lagi menikah, sudah menikah dengan si Rizal. Nah, di sini si Jeep juga bilang bahwa dia loh si Akagabu itu. Nah, itu. Si Rizal tuh akhirnya, oh jadi lo yang ngebully pangeran imutku ini, oh hell. Nah, oh, ada loh, cuman ya kayaknya nggak boleh. Nah, terus habis itu ini dia kayak ngasih salam pembuka gitu lah, serang. Nah di sini si Soma ngepakai gurukiannya lagi untuk menangkis serangannya si Rizal, dan tapi walaupun udah pakai gurukian, form terkerasnya Soma masih aja di henshin ya namanya, ada unhenshin kena serangannya si Rizal. Si Lakia juga akhirnya di henshin di sini. Habis itu si Rizal kayak, wah, kalian bisa bertahan dari serangan ini, menarik ya. Tapi maaf, aku lagi jalan-jalan nih. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Bisa pergi, kita gitu aja. Itu opening dan kita langsung dibawa ke api pare ya teman. Di sini si Sachika kayak kaget kalau ternyata di dunia Granat itu ada presiden. Nah, sini Soma juga bilang dia nggak tahu. Terus di sini Lakia menjelaskan bahwa dia tuh juga sebenarnya nggak terlalu kenal atau tahu sama si Boka Jardak ini. Dia hanya sekedar tahu, nggak kenal. Karena katanya kepresidenan atau kepemimpinan di dunia Granat itu hanya dipilih oleh para orang-orang kaya, teman. Atau orang-orang golongan atas lah intinya lah, para bangsawannya lah, konglomeratnya itu lah intinya lah ya. Yang milih presidennya itu jadi nggak nggak semua orang, cuman bagian orang kalang atas. Nah, Lakia itu cuma tahu si Boga itu ya dia dipilih sama para kalangan atas. Jadi presiden itu nggak terlalu terkenal buat para kalangan bawah, menengah ke bawah lah mungkin lah ya. Saya kan si Lakia ini termasuk granit golongan bawah teman. Kan dia penambang kalau nggak salah ya. Penambang petani aku lupa lah. Saya kan penambang deh. Saya kan dia bawa pickaxe kan. Dia penambang deh saya ingat tuh ya istilah dia itu. Terus di sini si Hanto tuh kayak gara-gara si presiden itu akhirnya ikut campur ya kan, dia tiba-tiba kayak berpikir jadi yang kita lawan sekarang itu bukan cuman Stomach tapi seluruh dunia Granut teman. Di sini si Soma agak sedikit ngebantah kayak ya mungkin itu cuma karena Jeep aja punya dendam sama aku intinya gitu lah. Terus di sini si Sasuke kayak udah dah, kita fokus dulu buat nyari si Sakuraisan katanya. Nah, terus di sini Soma pakai si Hiri-Hiri Chips untuk ngasih tahu Hanto si wajah dari granutnya, teman. Karena kan si Hanto belum tahu kan. Terus si Hanto kayak bilang, oh cuma orang tua. Nah, sini laki ya kayak, eh itu tuh cuma mimikyu. Kalau lu ngeremehin dia bisa bahaya lu. Ini dia gitu lah. Kayak, kayak ya sebenarnya kan
Granut itu kan pakai si Mimikyu itu kan buat menyamar di manusia, dan itu kan nggak selalu persis teman. Ingat kan dia bisa 2 apa 3 kalau nggak salah, itu ada Granut laki-laki yang nyamar pakai Mimikyu perempuan ya, intinya gitu. Jadi Mimikyu itu tidak mempresentasikan orangnya, jadi belum tentu si Granut monyet itu beneran tua gitu loh. Cuman harusnya tua ya, karena kan yang pengisi suaranya juga orang yang sama. Nah, terus di sini akhirnya si Soma nyarankan untuk mereka berempat tuh berpencar mencari si Granut monyet itu. Teman-teman, katanya kita kan langsung juga bahas aja lah ya, kita lanjut aja bahasnya. Aku ngobrolinnya nggak usah dipotong-potong. Nah, di sini ada Magen San yang sedang meeting bareng Boka namanya. Si Magen San ini bilang intinya, eh, intinya kalau si posisi Boka itu lagi gak baik-baik saja teman. Si Boka itu bisa kapan aja digantikan sama orang yang lebih muda daripada Boka, intinya gitu. Si apa, Melgan apa lupa namanya, Megan apa Morgan apa Morgan San itu pokoknya dia tuh bilang gitu. Jadi intinya dia bilang kalau mau tetap dapat jabatan ya dukung dong perusahaanku ya. Si Boka, si Megan San tuh bilang gitu. Kayak dia itu bilang reputasinya Boka itu lagi merendah gitu lah. Jadi ya bisa sewaktu-waktu digantiin nama yang lebih muda, intinya gitu. Jadi intinya kalau si Boka itu terus nge-support perusahaannya si Megan, dia bisa ngebantu untuk menaikkan kepercayaan para kalangan kaya di mata, nama Boka di mata orang-orang kaya di sana, biar Boka itu bisa tetap jadi presiden, intinya itulah. Di sini si Megan itu dikasih dark snack kan teman, Yamigashi kan. Dia kayak pertama kali makan kayak apa ini gitu kan. Di sini Lango kayaknya ngasih 1 bungkus dark snack ke Megan San. Terus di sini si Boka ini impress sama dark snack teman, karena baru pertama kali makan tuh udah kayak bikin reaksinya tuh uh melebihi ekspektasi Boka ya. Jadi terus dia kayak, oh jadi ini kekuatan dark snack yang dimaksud Lango gitu kan. Terus dia akhirnya bilang kalau apa, sebuah makanan atau snack yang terbuat dengan bahan makhluk hidup dari dunia lain itu ternyata memiliki kekuatan yang hebat ya, intinya gitu. Terus di sini dia ingin tahu cara kerja Mimikyu teman. Nah, si Langkok bilang ngasih tahu cara kerja Mimikyu. Nah di sini kemungkinan juga Boka kedepannya bakal dapat Mimikyu juga teman ya, dia akan dapat wujud manusianya karena dia lumayan tertarik di sini sama si Mimikyu ini. Mimikyu kan ya kalau nggak salah namanya buat yang alat pejabat gratis ini. Correct me if I'm wrong teman ya, kalian bisa koreksi di bawah kalau kalian rasa salah namanya, tapi saya tuh namanya adalah Mimikyu ya. Oke, lanjut di sini, si Boka itu akhirnya menjelaskan soal, bahwa si Megan dia tuh bisa ngebat si Megan San itu, yang kan Megan San tuh bilang kalau lu mau jadi presiden dukung dong gue. Nah ini aja si Megan San tuh kayak ingin jadiin Boka itu buat jadi bawahannya dia, tapi di sini malah gara-gara Yamigashi bisa jadi itu kebalik, Boka malah jadiin si Megan San tuh bawahannya dia gara-gara kan kecanduan dark snack gitu. Dia intinya sini dia ngejelasin soal, kekuatan dark snack, terus caranya dia bisa membuat dark snack itu jadi lebih untuk memperkuat ambisinya itulah. Dia ngejelasin itu dari asumsinya setelah melihat si Megan San apa pertama kali makan langsung reaksinya tuh melebihi ekspektasinya dia teman. Nah di sini dia juga langsung tahu bahwa soal rencana Rango dengan dark snacknya, karena dia udah ngeliat efeknya secara langsung teman. Ya kan habis dia jelasin ini tuh kayak kamu juga punya ambisi seperti ini juga kan, Langgukun. Nah dia bisa jadi. Terus si Buka juga bilang, wah tapi gimana ya kalau polisi tahu ada makanan atau snack yang punya efek semenakutkan ini gitu. Si Langgu cuma, kalau itu dia cuma diem aja gitu kan. Terus di sini si Boka bilang, ya ini cuman lu sama gue aja ya Langgukun, tapi hubunganku sama polisi baik tuh. Intinya si Boka tuh bilang gitu. Jadi si Boka itu intinya nge-blackmail si Lango. Nah di sini
berpencar, ya kan tadi. Kita dipotong ke plotnya Soma lagi ya kan. Nah, di sini berpencar timnya Soma kan. Sachika kembali ke lapangan teman-teman, mencari tahu apakah si Pak Tua itu kembali lagi di sini, tapi nyata enggak. Ini laki ya di sini tuh lagi ngawasin para orang-orang tua yang lewat di jalanan teman. Terus dia bilang semua orang tua sama aja gitu kan. Terus Bang Hanto dia mencoba cari ke lapangan basket yang lainnya teman, ya kan, karena dia berpikir mungkin dia suka basket si Pak Tua itu. Ternyata enggak, sini si Hanto bilang katanya dia nggak suka basket gitu. Nah, terus di sini Soma cari nyari-nyari, tiba-tiba dia ketemu di sebuah toko kelontong gitu teman, yang jual snack-snack. Nah, di sini dia ketemu sama si bapak-bapak ini. Dia tanya soal apakah kamu lihat orang tua yang penampilannya tuh gini 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 gini, terus alisnya tuh gini 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 nih. Terus habis itu si bapaknya bilang, hah, apa dia orang hilang? Nah, terus si sama agak, oh bukan bukan, dia itu maling ya dia. Oh, terus si bapaknya itu malah ngasih respon aneh, oh maling, oh untung lah gitu, nggak untung dong. Terus dia bilang aku nggak lihat ya gitu. Nah teman-teman, ini ada sedikit teori menarik soal bapak ini teman. Kenapa teori menarik? Karena dia tiba-tiba tuh disorot gitu teman. Dia bukan orang random yang kesorotnya tuh secara random, dia emang benar-benar disorot. Nah, aku lihat di grup-grup itu banyak yang ada dua spekulasi teman, bahwa orang-orang itu punya spekulasi soal ini, soal si bapak ini. Nah, spekulasi pertama dia itu adalah Granut. Ya, of course, itu spekulasi paling obvious, dia adalah Granut yang akan muncul next episode, yang punya kekuatan untuk nyantolin tangan. Ya, pokoknya dia yang akan jadi Granut next episode, yang ngantuin tangannya Brohanto sama Lakia teman. Nah, teori kedua, orang-orang percaya kalau dia itu adalah entah adik, entah kakak, entah sepupu, pokoknya dia adalah mantan keluarganya ibunya Soma, teman. Jadi ada orang tuh berspekulasi dua teori, yaitu antara dia itu grounded untuk next episode, atau dia itu adalah anggota keluarga ibunya Soma yang asli, teman. Entah itu adik, entah itu kakak, entah itu bapak. Kalau bapak sih kayaknya nggak mungkin ya. Yang paling masuk akal tuh antara adik atau kakak, teman. Ya sebenarnya suami juga masuk akal sih, cuman masa sih suami katanya, katanya enggak deh, kalau suami kita terlalu jauh deh, mungkin lebih tepatnya kakak atau adik sih menurutku teman, yang paling masuk akal. Terus di sini dia kayak nyapa anak kecil bocil gitu yang lagi makan di tokonya teman, kan dia bukan toko kelontong kan. eh Dokun gimana permennya gitu. Nah habis itu kita langsung dikasih ke scene-nya Jardak lagi teman. Di sini Lisa akhirnya pulang, terus dia bawa mainan-mainan abang-abangan lah ya, mainan-mainan murah-murah. Ini kelihatannya bukan DX dari Toei ya teman, dia beli di toko kelontong kali ya ini mainannya. Kata di abang-abang pinggir jalan gitu ya, mainannya mainan receh itu loh. Nah terus di sini si Boka itu bilang kalau dia itu nggak terbiasa sama wujud manusianya Lisel teman. Terus dia kayak bilang ke Lisel kayak, bisa nggak sih wujud itu tuh lu pakai di dunia manusia aja, di wujudnya granit pakai wujud aslimu ya, dia si Boka itu bilang gitu. Tapi si Lisel bilang kayak, aku nggak bisa janji ya, ya gitu. Terus ya basa-basi soal gimana dunia manusia menurutmu, gitu-gitu gitulah intinya. Terus si Lisel juga bilang kalau ya di Malaysia tuh ternyata gini 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 gini, untung kemarin aku tuh ngebawa si Jeep, nah, intinya gitulah. Si Boka juga bilang kalau dia tuh awalnya kaget ya kan soal pernikahannya Lisel, tapi dia akhirnya sadar soal kekuatan Dark Snake, jadi dia bilang kayak, ya pernikahannya menguntungkan juga ya, ya gitu. Terus ini Lisel tuh kayak protes, oh, ya ya aku nggak peduli sama yang lain ya ayah, tapi si Jeep itu buat aku ya, kamu jangan apa-apain si Jeep nih. Jadi si Lisa itu beneran cinta sama Jeep deh kayak temen aku lihat dari interaksinya sama Buka di sini ya. Jadi jadinya si Lisa ini dia beneran cinta sih. Dia bukan, jadi dia nggak yang Jeep itu dia anggap cuman kayak ya udah barang aja gitu. Dia kan bener-bener suka sama Jeep ya. Dari sini teman, dari ini ya, tapi kita nggak tahu kan ke depannya. Terus sisi Boka kayak, buang lah itu, buang buang, paling dia juga bosen nanti ya. Dia tuh kayak ya tipe-tipe orang tua yang kayak gitulah si Boka itu ya. Nah, di sini akhirnya terus si apa timnya Soma. Nah, ini istirahat dulu. Nah, di sini
mereka diskusi karena nggak nemu-nemu si granut monyet itu. Nah, mereka di sini tuh sambil makan, masing-masing itu punya makan sendiri teman. Si siapa ini? Soma ini makan onigiri, Sachika makan sandwich, Bang Hantu makan bento, dan Kakek makan apa? Iya benar, makan batu. Seperti biasa ini kan. Di sini Bang Hantu juga ngasih saran, mungkin mereka bisa mencari dengan cara mengikuti jejak dari victim teman atau dari korban. Jadi Sachika bilang dia udah nelpon keluarganya, tempat kerjanya segala macamnya, tapi kurang ada info segala macam lah. Akhirnya Sachika bilang gitu. Terus si Hantu bilang, ada loh cara buat nge-track apa jejak kaki korban tanpa saksi mata. Ya, si Bahan tuh bilang gitu. Caranya adalah membayangkan teman apa yang dipikirkan si korban. Nah, di sini Bahan tuh bilang, apa yang bakal lu pikirin kalau lu itu habis menang sebuah pertandingan basket dan mau pulang. Terus si Bahan tuh bilang, dia langsung acting di, aduh panas banget, cari minum dengan dingin ya bro. Nah, intinya gitu. Terus ternyata mereka mampir, mampir ke minimarket, sini Bahan tuh beli Pocari Sweat, terus si Soma dibeliin es krim. Nah di sini Sashika beneran bilang kalau kemarin si Sakuraisan itu sini kasirnya tuh konfirmasi kalau Sakuraisan tuh beneran beli minum, terus muji-muji hantu gitu kan, terus kayak yuk kita jalan apa kita jalan ke tempat rumah, kita telusuri jalan ke rumahnya Sakuraisan, dia bilang gitu si Hanto. Terus di sini kita pindah ke jeep, gimana jeep di sini menggunakan Mimikyu-nya Shita teman-teman, dan berubah jadi Shita. Oh hell nah man, I'm in the high. Aduh, di sini Jeep saking stresnya atau saking kangennya, dia udah stres dengan saking kangen sama Sita, terus stres banget, akhirnya dia pakai mimiknya Sita buat nostalgia dengan itu juga. Aduh Sita, aku rindu nih, aduh gitu. Oh hell man, ini scene wild banget, ini scene sangat liar teman, tuh wild aja, ini liar banget. Terus di sini si Lisel balik gitu kan, terus kayak dia ngelihat si Chip yang lagi pakai mimiknya Sita, terus kayak aduh aku datang di waktu yang salah ya gitu. Si Chip kayak minta maaf gitu kan, mau ganti lagi, tapi si Lisa bilang oh nggak apa-apa kok, gini aja nggak apa-apa, intinya dia bilang nggak apa-apa. Nanti di sini akhirnya si Bang Hanto dan kawan-kawan alias geng Soma tiba di depan sebuah pemandian teman-teman. Di sini sebelum kesini tuh si Lakia tuh kayak apa protes, berarti kita cuma jalan aja gitu kan. Terus Hanto diem diem gitu kan, terus tiba-tiba si Sachika tuh lihat si apa pemandian pemandian ini, dia bilang aku pemandian gimana menurut lo? Kalau aku sih habis tanding apa gerah kan, aku mau mandi dulu sebelum pulang. Nah, gitu. Terus di sini juga aku lupa yang jelasin Hanto apa Sachika, dia jelas kan sama nggak tahu kan, dia tanya ini apa, ini pemandian loh, jadi itu kayak kamar mandi gede yang kita mandi bareng-bareng gitu kan. Si sama bilang oh menarik ya, tapi kelihatannya aku sama lakinya nggak bisa masuk soalnya kan mereka punya mulut gitu ya, di perutnya. Sachika nyuruh Hanto buat ngecek ke dalam gitu kan. Nah, terus saya dia bareng Soma di sini, yang mandi cuma Hantu, tapi Soma cuma dia kepo aja gitu kan. Tiba-tiba ketemu sama gelarnya. Kita dayo. Jadi si gelarnya kabur ya kan. Terus Sachika mau ikut ngejar tapi ditahan sama, terus si Hantu sama Soma kan ngejar gitu kan pas kabur. Nah, si Sachika tuh mau jatuh kan, ditangkap ditangkap lagi ya, terus begitu dia berdiri lagi terus gini. Oh, jadi dia mengawasi dan menunggu targetnya masuk ke jebakan dia. Wah, bajingan nih orang, kayak dia bisa juga bilang gitu kan. Terus dia mau ikut ngejar tapi tahan malah ya. Tunggu dulu. Terus dia terakhir bilang, di sini ada nggak tempat yang cuma bisa dimasukin sama staff gitu kan. Terus saya kan jawab, oh ada, yaitu ruang pemanas, dan ruang pemanas bullet room namanya. Nah terus si laki bilang, yaudah antarin aku ke sana gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka ke bullet room, terus nemu sih Hitopress. Ini adalah pertama kali si Sachika tahu apa kok tahu sih melihat Hitopress teman-teman. Ini tiba-tiba datang agennya Lango, dia bilang apa di sini laki ya Amaga. Nah, di sini juga pertama kali dari Sachika melihat agen teman-teman. Nah di sini dia bingung, oh siapa dia? Nah terus si Takean jelasin kalau dia itu adalah Kenzoku atau pengikutnya dari abang-abangannya Soma. Terus dia bilang,
kok beda sama Gochizo. Nah dia bisa cakap heran-heran. Nah di sini akhirnya Fram berubah menjadi Guru Jerry. Kok Fram berubah jadi Akia berubah jadi Fram Guru Jerry untuk menghadapi agen. Atau di sini Soma akhirnya bisa mojokin si Geradut monyet. Dia berubah jadi Popin Gumi dan Hanto berubah jadi Togodan. Nah di sini terus habis itu si Soma berubah jadi Zaku Zaku Chip teman. Ya ini ya buat nostalgia, buat apa? Biar kostumnya pakai lagi lah ya ini. Di sini dia pakai dua form awal teman. Dia pakai Guruken sama Zaku Zaku Chip. Nah berarti form awal yang belum dipakai lagi itu adalah Marumalo sama Masumalo sama Chokodon yang belum dipakai sejauh ini ya di arc sisa ketiga ini. Karena Popin Gumi ini apa Zaku Zaku sama Guriken udah dipakai kan. Ya mungkin sama visual lah ya. Nah, terus di sini hanya bertarung terus si sama bilang, "Lu mau berarti makan apa Darkseid atau lu mau ku atau mau dikalahkan oleh terus dia lihat tuh oleh kami ya dia gitu. Dia awalnya kan mau bilang oleh aku. Tapi akhirnya dia tuh oleh kami gitu kan intinya. Diganti liriknya teman. Misalnya mereka berdua Hanto sama berubah menjadi form dingin mereka teman yaitu ada Frappe Custom dan juga siapa namanya. Nah, dan juga si Blizzard Sorbet. Nah, di sini Lakia menggunakan finishingnya pakai panah terus panahnya ngilang teman. Dia pakai Invisible Jelly ya kan. Dan di sini ada 100 IQ dari agen teman. Dimana dia nyerang jalanan biar ada debu ya kan. Biar dia bisa tahu kemana Lakia gerak ya kan. Lakia ngilang tapi kalau ada debunya kan debunya gerak-gerak teman. Nah, gitu. 100 IQ by agen teman. Akhirnya dia bisa menebak di mana laki ditembak. Nah, tapi laki bilang, yang bisa ngilang bukan cuma aku loh. Nah, terus ada panahnya di atas yang ngilang tadi muncul langsung nyerang agen teman. Gila bro. Battle IQ-nya di sini keren banget teman. Si Lakia itu katanya udah sadar kalau si agen itu udah tahu cara kontrol si Bulu Jerry. Dia bikin cara baru itu ngilangin tembakannya. Jadi tembakannya dihilangin, dia kayak masang trap gitu terus dia ngilang pas dia gagal kalau dia berhasil dia double dia jangan double ya kan kalau dia gagal pasti ada panah. Oh gila teman ini battlenya di Gov ini tuh keren banget teman dan juga di sini Lakia masih menang ya teman belum kalah sama sekali masukku benar-benar kalah gitu loh Lakia. Di sini akhirnya ya Gandut Monyet kalah dan dan di sini akhirnya teman-temannya apa tim Soma merayakan kemenangan mereka teman. Di sini ada cekcok dikit ya kan dari Bang Hanto sama Lakia teman. Ya cekcok-cekcok biasa lah ya. Di Soma kayak, ternyata teamwork itu, kerjasama tim itu menyenangkan ya dia gitu. Nah kita lanjut ke hal yang paling menarik dari ini teman. Di sini Lango ini tiba-tiba manggil Grota sama Nilov. Nah terus si Grota bilang, apa yang mau kau bicarakan? Rangonisan gitu kan. Terus si Lisa datang. Mulai sekarang perusahaan Stomach adalah milik keluarga Jarder. CEO-nya adalah aku, Lisel Jarder. Wakilnya adalah si suamiku alias Jeep Jardak namanya. Jadi sini Jeep ngambil marganya Jardak. Biasanya kan perempuan jadi ambil marganya laki-laki. Di sini kebalik aja laki-laki ambil marganya perempuan. Jadi Jeep bukan Stomat lagi tapi Jardak. Nanti di sini Jeep menurunkan jabatannya Lango jadi orang lapangan ya kan awalnya jadi CEO jadi orang lapangan anjir terus dia kayak bilang aku tunggu kerjanya ya Langgo kun. Jadi Lango marah banget dari ekspresinya teman-teman. Sampai bilang gak koprek teman. Dan tadi wajahnya Lango ini nahan marah banget ya. Ya gitu itu doang teman untuk episode kali ini. Nah untuk episode akan berfokus kepada Bang Hanto dan juga Lakia teman gimana tangan mereka disatukan oleh Granat ya kan. Karena kan di episode ini kita dikasih tahu kalau Lakia sama Bang Hanto itu belum terlalu akrab teman. Mereka kayak masih suka cekcok lah kayak Sanji sama Zoro lah intinya lah mereka berdua lah. Ya mereka berdua tuh kayak temenan tapi masih cekcokan kayak Sanji sama Zoro intinya. Nah di sini akhirnya mereka dapat
episode mereka bareng-bareng lah intinya lah. Nah, jadi fokus untuk episode berikutnya itu adalah ke Hanto dan juga Lakia yang tangan mereka nyatu dan juga Soma yang menghadapi Lisel, teman-teman. Di di sini dilihatin kok di previewnya. Nah, apakah aku akan bikin ngobrolin previewnya seperti kemarin? Aku gak bisa janji teman-teman. Kalau ada waktu, aku akan bikin. Tapi kalau nggak ada waktu, tadi akan hanya ada ngobrolin untuk episodenya saja. Jadi previewnya nggak akan ada ngobrolinnya. Ya kita lihat aja ya teman-teman. Kalau ada waktu, aku mungkin akan bikin ngobrolin preview. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita ngobrolin episodenya aja. Dan ya udah segitu dulu untuk ngobrolin episodenya teman. Nah jadi di episode ini tuh yang menarik itu adalah soal ya benar adalah akhirnya Stomach diambil alih oleh kolega Jardak juga si Boka mengetahui kekuatan Darkseid sebenarnya dan dia akhirnya berinisiatif untuk mengambil si Stomach itu. Nah, di sini juga Lango akhirnya diturunin jabatannya. Mungkin nih Lango diturunin jabatannya adalah sebuah cara agar Lango bisa in action teman-teman karena selama ini kan Lango tuh jadi CEO kan teman-teman. Jadi kayak kalau dia tuh tiba-tiba turun ke lapangan itu kan agak aneh itu kan. Beda sama Glota karena Glota kan emang dia tugasnya kan jadi kayak pengawas. Jadi dia walaupun jabatannya tinggi tapi dia tetap kerja lapangan intinya. Beda sama si Lango. Lango kan CEO, dia kerjanya nggak lapangan tapi di kantor aja. Nah, di apa plot ini di mana akhirnya dia diturunin karena diambil alih oleh keluarga Jadek kan. Berdasarkan Stomach si si Lango diturunin jadi pekerja lapangan ini adalah kesempatan agar Lango tuh tidak cuma nani 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 jadi cuma gitu jadi akhirnya ada in actionnya teman jadi ini menurutku hal yang bagus dan satu lagi yang menarik adalah soal bapak-bapak tadi teman karena ada dua teori karena kenapa orang-orang tuh kayak fokus banget ke dia karena dia itu adalah tiba-tiba karakter random muncul dan dia kayak difokusin banget gitu loh kalian tahu teman di mana orang yang difokusin ya cuma buat menumpang lewat sama difokusin buat jadi karakter yang mungkin penting di episode kedepannya. Ya kenapa aku bilang dia bisa penting ke episode kedepannya? Karena ada dua teori. Dia mungkin bisa jadi Granut yang ada di episode berikutnya, atau dia bisa jadi adalah apa keluarga ibu Soma yang asli. Ada dua teori nih, teman. Ya, kan lebih condong yang mana kan bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Kalau aku jujur, katanya aku akan lebih condong ke Granut next episode dulu sih teman-teman sih. Karena waktu dia tanya, ini soal orang hilang ya? Terus si Soma kan bilang bukan ya. Tapi dia tuh responnya adalah, oh bukan. Oh bagus dong kalau gitu. Bukan dong, bukan hal bagus ya. Sama bilangnya alasannya maling kan. Dia, oh maling. Wah, untunglah kalau gitu. Dia kan bilang gitu. Jadi dia tuh menurutku dia granat naik episode, dia tuh kayak itu responnya gitu karena dia kaget orang hilang gitu kan dia tanya gitu kan dia kaget mungkin oh, itu ketahuan nih nah ini gitu jadi teoriku sih aku lebih condong kalau dia itu untuk berantem next episode ya teman-teman ya untuk saat ini untuk orang yang teori kalau dia itu adalah saudara atau bukan mungkin keluarga ibunya Soma yang asli kan adalah orang hilang itu kayak soalnya kakaknya atau adiknya dulu pernah hilang ibunya Soma jadi dia sebenarnya gitu tapi kalau menurutku aku lebih condong kalau dia itu granut teman karena apa sebenarnya gitu karena dia ngerasa kerjaannya tuh selama ini diam-diam tapi kok tiba-tiba ketahuan nih nah dia panik lah intinya menurutku ya responnya itu dia panik tuh teman bukan karena dulu pernah ada dia pernah kehilangan respon sih menurutku lebih ke panik sih jadi teoriku dia adalah granut teman granut untuk next episode ya itu teoriku kalau teori kalian gimana kalian bisa komen di bawah ya teman kalian bisa contoh gimana nih untuk bapak ini nih sabar. Nah, ini untuk bapak ini kan teorinya yang mana nih? Apakah kalian lebih condong ke dia keluarga ibunya Soma atau lebih condong ke Granut next episode? Kalau aku udah jelasin ya, aku lebih condong ke Granut next episode, teman. Kalau kalian bisa komen di bawah. Nah, kalian lebih condong kemana? Oke, sekian dulu dari aku untuk ngobrolin Kamel Gabung 130. Emang kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.